这个时候，现在就走。看来，贝出力，罗监察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 615-616 atau episode 641-642, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang bertemu dengan Master Semesta tingkat atas, yaitu Master Sungai Bintang, yang menantang untuk bertempur, dengan syarat jika Luo Feng bisa menahan sampai ketiga serangan dari Master Sungai Bintang, maka Luo Feng bisa pergi, dan Sungai Bintang akan mengaku kalah, dan kemudian setelah pertempuran sampai dengan jurus pamungkas ketiga Sungai Bintang, Lu Feng tidak terluka sama sekali, maka akhirnya Sungai Bintang pun pergi, kemudian Luo Feng bertemu masternya Tamu Gunung Duduk, dan menukarkan sebagian harta rampasannya, dengan pedang harta sejati puncak. Setelah itu ia bertemu dengan masternya pemimpin kota kekacauan primal, dan para petinggi perusahaan jagat maya. Saat Master Kegelapan mengarahkan matanya pada seseorang, nada menyeramkan dan aneh akan mulai bergema di pikiran orang itu. Kemudian, tanpa bisa menolak, orang itu akan jatuh di bawah pengaruhnya. Aliran ilusi terdiri dari penetrasi pikiran yang tidak disadari untuk menarik seseorang ke dalam ilusi. Master Kegelapan tidak memanfaatkan penyamaran, dan semua orang tahu tentang pengaruhnya yang tak terlihat, tetapi menarik diri darinya sangat sulit. Luo Feng, ini adalah paman mastermu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Saat dia berbicara, ketakutan di sekitarnya menjadi ringan, sementara kekuatan menyeramkan dan aneh itu tampaknya terhapus. Paman Master, sapa Luo Feng. Aku mendengar kamu telah berkultivasi selama kurang dari 1 miliar tahun. Master Kegelapan mempelajari wajah Luo Feng dan melanjutkan, aku tidak terkejut kamu telah dapat mencapai standar ini, dalam waktu yang singkat, karena untuk waktu yang tidak ada habisnya, kamu telah menjadi murid kakak aku yang paling menonjol. Luo Feng menjawab, sebenarnya, waktu yang aku habiskan untuk berkultivasi bukan hanya lebih dari 1 miliar tahun. Aku pernah berkultivasi untuk waktu yang lama, di tempat di mana waktu berlalu dengan sangat cepat. Semua orang, termasuk pemimpin kota kekacauan primal, mengangguk. Mereka semua merasa lega, tetapi tempat-tempat seperti ruang dan waktu, membutuhkan sejumlah energi yang mengkhawatirkan, untuk mempertahankan revolusi, dan semakin besar laju kecepatan waktu, semakin mahal biayanya. Karena itu, adalah hal yang akan lebih sulit. Lebih jauh lagi, evolusi alam semesta akan bertahan untuk waktu yang tak berkesudahan, dan pertempuran adalah metode terbaik untuk mengasah keterampilan dan membangun tubuh. Inilah sebabnya mengapa sedikit kekuatan tingkat atas, akan mengirim kejeniusan mereka ke tempat tertentu secara terpisah, untuk membuat mereka berkultivasi dengan rajin. Baiklah, pemimpin kota kekacauan primal memindai sekelilingnya. Sampai hari ini, keenam pemimpin cabang alam semesta virtual, semua berkumpul di sini. Saat ini, Master Long Yan, Master Gunung Es, Master Kegelapan, Master Yu Hou, dan Luo Feng semua melihat ke atas untuk mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin kota kekacauan primal. Dalam hal kekuatan dan status, pemimpin kota kekacauan primal tidak diragukan lagi adalah tokoh utama dari cabang alam semesta virtual. Kelahiran satu Master Semesta lagi akan menjadi berkah bagi kita di alam semesta virtual, dan itu juga merupakan berkah bagi umat manusia, kata pemimpin kota kekacauan primal sambil tersenyum. Dan muridku ini, ketika datang ke kemampuan bertahan hidup, dia mengalahkan kami semua 6 tangan ke bawah. Oh, Master Kegelapan memandang. Master Gunung Es juga menatap Luo Feng dengan tenang. Benarkah? Kamu Master Hou dan Master Long Yan bertanya langsung. Pemimpin kota kekacauan primal diuraikan. Luo Feng, untuk satu hal, dia memiliki bakat untuk dapat membagi tubuh.
2. Satu dari tubuhnya memiliki bentuk kehidupan yang menyerupai milik Master 9 Keterasingan. Master 9 Keterasingan, Master Kegelapan, Master Longyan, Master Gunung Es, dan Master Hou semua memandang Luo Feng dengan terkejut. Luo Feng berkata, "Aku hanya beruntung." Dia tidak menunjukkan jejak ketidaksenangan terhadap pendekatan jujur masternya dalam menunjukkan kemampuannya, karena dia sadar bahwa dia harus berjuang untuk statusnya dengan kemampuannya. Dari bagaimana segala sesuatu yang akan berdampak baginya, cabang alam semesta virtual adalah yang terkuat. Kemampuannya yang jelas harusnya dekat dengan kemampuan Master Yu Hou, yang merupakan yang terlemah dari semuanya. Selama dia mampu menunjukkan sebagian dari kemampuannya, statusnya akan berbeda. Apalagi, apakah tubuh samudera jauhnya terungkap atau tidak akan membuat banyak perbedaan. Itu seperti bagaimana Master 9 Keterasingan secara terbuka memberitahukan kepada seluruh alam semesta bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun kepadanya. Luo Feng, seberapa besar samudera dari tubuh kamu yang sakti? Master Kegelapan bertanya karena penasaran. Itu adalah sesuatu yang juga ingin diketahui oleh beberapa Master semesta lainnya. Lagi pula, tubuh sakti Master 9 Keterasingan sebanding dengan harta karun sejati tertinggi, dan merupakan sesuatu yang membuat banyak makhluk besar diam-diam iri. Waktu yang aku habiskan untuk berkultivasi adalah singkat, sehingga tubuh samudera jauh aku yang sakti, masih dalam tahap awal ekspansi, kata Luo Feng. Diameternya hanya beberapa puluh miliar mil. Beberapa puluh miliaran, ucap Master Yu Hou menarik napas dalam-dalam. Master Kegelapan, Tuan Longyan, dan Tuan Gunung Es semuanya terkejut. Astaga, bahkan gunung berapi Li dan pohon dunia, yang dianggap memiliki tubuh sakti yang sangat besar, hanya sekitar 6 miliar mil. Tubuh sakti seperti itu lebih dari cukup untuk mengirim makhluk besar ke dalam keputusasaan, jadi mengetahui bahwa tubuh samudera Luo Feng yang lebarnya beberapa miliaran mil, merupakan berita yang mengejutkan. Semua orang hanya bisa menatap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Kecepatan di mana makhluk-makhluk besar berperang dan menyerang, untuk menyebabkan lautan seperti itu digunakan tidak akan pernah sepadan, dengan kecepatan pemulihan diri. Luar biasa, benar-benar tubuh yang sakti. Master Kegelapan dan Master Gunung Es memberikan pujiannya kepada Luo Feng. Mereka mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Sebelumnya, satu-satunya kesan mereka terhadapnya adalah bahwa ia hanyalah penguasa semesta bagi umat manusia. Kekuatan tempur Luo Feng masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka, tetapi dia memiliki samudera terpencil yang tak terbatas, yang tidak mereka miliki, dan karena ini, status Luo Feng segera naik pangkat. Pertanyaannya adalah, mengapa 9 master keterpencilan begitu menakutkan? Jawabannya adalah karena Master 9 Keterasingan akan selalu menggunakan teknik bakat terkuatnya, dan mempertaruhkan nyawanya untuk setiap pertarungan yang ia lakukan. Bahkan jika Master 9 Keterpencilan akan hancur sendiri, dalam sekejap mata, seorang Master 9 Keterpencilan akan muncul. Di sisi lain, bahkan jika lawannya juga memiliki bakat membagi tubuh, untuk pulih dari kehilangan tubuh sakti yang kuat akan memerlukan harga yang lumayan. Inilah sebabnya mengapa Master 9 Keterasingan menjadi kehadiran yang menakutkan di alam semesta. Luo Feng, Master Kegelapan tersenyum, yang paling jarang terlihat, dan berkata, dengan tubuh samudera jauhmu, memanfaatkan teknik terkuat dari Master Semesta, kamu menghancurkan diri sendiri. Teknik ini sendiri akan memungkinkan kamu untuk merajalela di seluruh alam semesta. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Iya benar, aku adalah semesta adalah sebuah teknik, yang sangat menuntut kekuatan sakti seseorang. Ketika seseorang telah mencapai tingkat abadi, hanya dengan tingkat gen kehidupan yang sempurna saja, dia dapat memanfaatkan teknik ini. Setelah mencapai tingkat ksatria alam semesta, tubuh samudera jauh akan membutuhkan kekuatan sakti yang setidaknya 10 kali lebih kuat, untuk dapat memanfaatkan tingkat aku adalah semesta. Dengan tubuh setinggi 5.500 mil, seseorang dapat sepenuhnya memanfaatkan teknik aku adalah semesta dengan baik. Teknik serangan pamungkas adalah secara langsung melakukan penghancuran alam semesta miniatur. Tubuh asli penduduk bumi dan tubuh binatang bertanduk emas, tidak berani menggunakan penghancuran alam semesta miniatur, karena kekuatan ledakan teknik ini tidak memiliki kemampuan untuk membedakan musuh dan diri sendiri, ada kemungkinan pemusnahan diri. Namun tubuh samudera jauh tidak perlu takut.
Dari sudut pandang Luo Feng, dia sekarang hanyalah seorang ksatria alam semesta. Bagi tubuh samudera jauh untuk menggunakan teknik penghancuran alam semesta ini, kekuatannya tidak cukup kuat. Ketika dia telah menjadi master semesta, maka teknik ini akan benar-benar menanamkan rasa takut di antara makhluk-makhluk besar lainnya. Tubuh samudera jauh adalah kartu as yang akan memberi Luo Feng status unik. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum dan berkata, kami akan melakukan pertemuan tingkat tertinggi umat manusia sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, Luo Feng, untuk status kamu sebagai penguasa semesta, apa yang ingin kamu gunakan sebagai nama kamu? Nama aku sebagai Master Semesta, ucap Luo Feng merenung pada dirinya sendiri. Kaisar Pedang Sungai hanya salah satu nama penyamaranmu sebelumnya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Sekarang, seluruh alam semesta memanggilmu dengan nama Master Sungai Pedang. Kamu dapat menggunakan blade pedang sungai, atau kamu dapat menggunakan nama lain pilihan kamu. Setelah menjadi Master Semesta, mungkin kamu akan memiliki pendapat kamu sendiri. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar Master Semesta mengubah nama mereka menjadi sesuatu yang baru. Seperti aku, ketika Master aku mempercayakan aku kepada kota kekacauan primal, untuk terus-menerus mengingatkan diri aku pada kepercayaan Master aku mengubah nama aku menjadi pemimpin kota kekacauan primal. Petik 1. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti, bagi beberapa penguasa alam semesta, jika mereka lebih lemah, mereka tidak berani memberi diri mereka nama yang terdengar terlalu kuat, karena ini akan menyebabkan makhluk lain memandang rendah mereka. Namun, ketika mereka menjadi lebih kuat, tujuan ambisius mereka akan mulai berubah. Karena itu, mereka akan mengubah nama jagat raya mereka. Nama, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Beberapa makhluk besar mengganti nama diri mereka sendiri sesuai dengan senjata yang mereka gunakan. Beberapa orang menamai diri mereka sesuatu untuk mengingat kampung halaman mereka, atau sesuatu di hati mereka yang ingin mereka pertahankan. Beberapa mengganti nama diri mereka, semata-mata karena tujuan ambisius. Luo Feng tersenyum dan mengumumkan, pemimpin kelompok Bima Sakti. Aku akan disebut pemimpin kelompok Bima Sakti. Dia masih bisa mengingat hari-hari di bumi, ketika dia menatap langit untuk melihat Bima Sakti yang tak terbatas, yang dipenuhi bintang-bintang. Bima Sakti, tempat tinggalnya, berhasil sampai di tempat dia hari ini, bukankah itu semua demi melindungi orang yang dicintainya? Bukankah itu demi melindungi kampung halamannya? Pemimpin kelompok itu juga mewakili wilayahnya, jadi dia harus mempertahankan wilayahnya sendiri. Pemimpin kelompok Bima Sakti, 5 Master Semesta memikirkan pilihannya, lalu semua mengangguk setuju. Nama hanyalah sebutan. Ketika seseorang memilih untuk memberi dirinya nama lain, makhluk-makhluk besar lainnya tidak akan ikut campur, kecuali nama itu terlalu mengerikan atau tabu yang harus dihindari. Kalau tidak, terlepas dari betapa anehnya nama itu benar-benar tidak masalah. Oke, kata pemimpin kota kekacauan primal. Jadi penguasa semesta ke-6 dari cabang alam semesta virtual adalah pemimpin kelompok Bima Sakti. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Kami akan pergi menemui pencipta cabang alam semesta virtual kami sekarang. Pencipta cabang alam semesta virtual kita. Luo Feng merasakan getaran ketakutan di hatinya. Pencipta kapak besar adalah pencipta aula kapak besar. Tetapi pencipta cabang alam semesta virtual. Siapa itu? Luo Feng telah mencoba mencari jawaban di masa lalu, tetapi selalu berakhir tanpa hasil. Otoritasnya terbatas dan karenanya tidak cukup. Master kegelapan juga berdiri. Ayo kita bertemu Master. Untuk bertemu Master, ucap Master Gunung Es mengikutinya. Dalam sekejap, ke-6 Master Semesta naik ke langit di tengah aliran udara kacau yang tak terbatas, dan maju di sepanjang jalur aliran udara. Luo Feng, kata pemimpin kota kekacauan primal saat dia terbang. Aku, kegelapan, dan Gunung Es adalah murid-murid Master. Master telah memberikan kontribusi besar bagi kemanusiaan. Jika bukan karena dia, umat manusia tidak akan pernah bisa menjadi ras puncak dengan mudah. Bahkan pencipta kapak besar pernah menerima bimbingan dan kebaikan Master. Dia adalah makhluk tertinggi alam semesta pertama, umat manusia. Mengikuti suara pemimpin kota kekacauan primal, Master Long Yan, yang berada di samping mereka, juga berkata, aku juga telah menerima bimbingannya yang baik. Luo Feng menahan napas. Dia tahu dia telah menyentuh informasi yang sangat rahasia tentang umat manusia.
bertahun-tahun, dan dia hanya tahu bahwa manusia memiliki pencipta kapak besar. Bahkan tamu gunung duduk, hanya mengenal pencipta kapak besar. Makhluk terkuat dalam kemanusiaan yang diketahui semua orang adalah pencipta kapak besar. Mereka belum pernah mendengar yang lain. Nama Master adalah asal kata pemimpin kota kekacauan primal. Sebelumnya, umat manusia hanya ras yang kuat. Di bawah bimbingan Master, kami telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Master bergerak merajalela di alam semesta, menjelajahi samudra semesta, dan membunuh yang tak terhitung jumlahnya, untuk akhirnya membangun reputasinya. Ini telah memungkinkan manusia untuk mendapatkan kekuatan dan terus tumbuh lebih kuat. Di alam semesta primal, ada beberapa makhluk tertinggi di alam semesta, tetapi Master dapat dikatakan tidak ada bandingannya. Makhluk tertinggi lainnya menjaga jarak jika mereka melihatnya dari jauh. Sepanjang jalan melintasi samudra semesta, namanya selalu yang paling terkenal, lanjut pemimpin kota kekacauan primal. Tak terkalahkan, tidak ada yang sebanding dengan Master. Mata pemimpin kota kekacauan primal dipenuhi dengan kekaguman, saat ingatan tentang peristiwa masa lalu datang kembali. Bahkan Master Kegelapan, Master Gunung Es, dan Master Longyan terdiam. Mereka semua tenggelam dalam ingatan mereka tentang Master mereka. Sebelumnya, ketika umat manusia mendapatkan reputasinya sebagai kekuatan tertinggi, bahkan sekolah dewa leluhur, yang memiliki perlindungan asal-usul alam semesta, enggan memprovokasi ras kita. Pada saat itu, kami manusia berada di masa jayanya. Keenam Master semesta terbang melalui ruang bersama-sama, menyebabkan aliran udara kacau di sekitarnya terus-menerus dipaksa terpisah. Ada keheningan mutlak di sekitar. Hanya suara pemimpin kota kekacauan primal yang bisa didengar. Luo Feng juga benar-benar tenggelam dalam imajinasinya, ketika ia mencoba membayangkan satu kehadiran yang, dari alam semesta yang paling jauh melintasi samudra semesta, dikatakan luar biasa. Bahkan makhluk tertinggi lainnya tahu untuk menjaga jarak. Kami telah tiba, kata pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa, dikelilingi oleh aliran udara adalah patung-patung menjulang yang tak terhitung jumlahnya. Ada fluktuasi yang tak berkesudahan dalam berbagai hukum emas, kayu, air, api, bumi, angin, petir, cahaya, ruang, waktu, ruang emas, ruang kayu, ruang air, berbagai macam hukum, sampai tingkat fluktuasi dalam hukum-hukum revolusi, semua tampak keluar dari patung-patung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pandangan yang jauh di matanya, Luo Feng tampaknya merasakan kesamaan antara patung-patung menjulang yang tak terhitung jumlahnya ini, dan asal-usul alam semesta. Pemimpin kota kekacauan primal, Master Gunung Es, dan Master Kegelapan terbang di depan sementara Master Longyan, Master Tuan Jauh, dan pemimpin kumpulan Bima Sakti Luo Feng terbang di belakang. 6 makhluk terus terbang. Di ruang tak terbatas, patung menjulang terlihat lebih jelas ketika mereka mendekatinya. Makhluk terhebat dalam sejarah manusia, pikir Luo Feng, makhluk paling kuat di alam semesta asli, dan bahkan di samudra semesta. Membudayakan 3 master semesta, termasuk pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng menatap patung yang menjulang tinggi di kejauhan. Meskipun dia hanya mendengar tentang dia dari masternya, dia sudah dipenuhi dengan kekaguman dan penyembahan. Makhluk yang luar biasa, dia telah menciptakan alam semesta virtual, dan penguasa tertinggi alam semesta lainnya hanya bisa menghindarinya, dan dia menjadikan umat manusia kekuatan terkuat di alam semesta. Bahkan sekolah dewa leluhur, tidak berani mengacaukan ras manusia. Prestasi yang mengesankan, ini adalah Master Asal. Luo Feng terus mengamati patung itu. Master Asal adalah seorang pria kurus mengenakan jubah putih dengan senyum di wajahnya. Di balik senyumnya ada kesempurnaan yang hanya bisa dicapai setelah sepenuhnya memahami segalanya. Luo Feng mengangkat kepalanya dan menatap patung itu. Dia melihat jejak senyum di wajahnya, dan senyum itu membuat Luo Feng benar-benar damai. Dia merasa seolah-olah dia meringkuk dalam pelukan ibunya lagi. Dia tampak seolah-olah, dia telah melihat segala sesuatu di alam semesta, dan bahwa tidak ada yang dia tidak tahu. Dia tampak tegar, seolah-olah dia adalah pilar alam semesta. Alam semesta berputar di sekelilingnya. Master Longyan, pemimpin kota kekacauan primal, Master Gunung Es dan Master Kegelapan berhenti. Pemimpin kota kekacauan primal membungkuk dan berkata, ada satu lagi Master Semesta di alam semesta virtual sekarang, dan dia adalah muridku, Luo Feng.
Aku telah membawanya ke sini untuk menghadap kamu. Pemimpin kota kekacauan primal berbalik ke Luo Feng. Luo Feng, sapa mastermu, master asal. Luo Feng berjalan di samping pemimpin kota kekacauan primal, dan memberi salam. Master asal, kata Lu Feng dengan hormat. Luo Feng benar-benar mengagumi makhluk legendaris ini, karena umat manusia telah bangkit karena master asal. Dia telah membimbing pendiri kapak besar. Dia bahkan telah menciptakan alam semesta virtual. Jika bukan karena master asal, sejarah bumi mungkin berbeda. Pemimpin kota kekacauan primal mengangkat kepalanya, dan memandangi patung yang menjulang tinggi itu, dan matanya bersinar. Aku mengikuti perintahmu. Aku telah menjaga kota kekacauan primal, dan manusia, dan aku tidak berani mengendur dalam tugas aku. Sekarang Luo Feng telah menjadi master semesta, kita manusia akan lebih kuat. Aku percaya bahwa kita akan makmur. Master Kegelapan dan Master Gunung Es membungkuk dan berbisik, tetapi suara mereka terhalang dari luar. Itu depresi di depan patung itu. Atmosfer memengaruhi 6 Master Semesta, dan bahkan Master Kegelapan menjadi seperti anak kecil. Kami akan pergi sekarang, pemimpin kota kekacauan primal membungkuk. Para penguasa alam semesta lainnya melakukan hal yang sama, lalu mereka semua terbang menjauh. Udara mengalir, dan mereka menghilang dalam aliran udara. Patung yang menjulang berdiri diam, seperti yang telah dilakukan selama berabad-abad tanpa batas, tetapi matanya berkedip dan melirik ke 6 makhluk yang terbang. Namun terdengar suara redup berkata, Luo Feng. 6 makhluk terus terbang di aliran udara. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Master, mengapa aku merasa ada banyak gelombang hukum di sekitar patung Master asal, seolah-olah itu adalah tanah asal. Betapa hebatnya tempat asal negeri itu. Bahkan para penguasa tertinggi semesta tidak berani menolaknya. Semua bentuk kehidupan di alam semesta melatih diri mereka sendiri, dalam asal-usul alam semesta dan menyelesaikan segala sesuatu karena asal-usul samudera. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Itu adalah tanah asal. Ya, Master Gunung Es, yang sejauh ini menyendiri, membuka mulutnya. Namun, itu adalah tanah asal mula alam semesta virtual. Tanah asal mula alam semesta virtual. Luo Feng terkejut. Asal-usul alam semesta yang lain. Semuanya virtual di alam semesta virtual, dan semua hukum dapat dipraktikkan dan dipahami. Adalah Master Kegelapan yang berbicara saat ini, dan suaranya terdengar jahat tetapi elegan. Tentu saja, ada asal mula alam semesta yang mendukung alam semesta virtual. Kamu tidak akan bisa berlatih dalam fantasi. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Itu benar, tidak ada fantasi yang memungkinkan makhluk besar untuk berlatih. Kamu masih bisa berlatih dalam fantasi, kata pemimpin kota kekacauan primal, dan kamu bahkan tidak bisa merasakan perbedaannya. Namun, hanya beberapa penguasa tertinggi alam semesta yang dapat melakukan fantasi-fantasi itu, dan juga, hanya hukum yang dapat diwujudkan oleh penguasa tertinggi alam semesta yang dapat dipraktikkan. Ini akan menghabiskan banyak energi bagi makhluk besar, untuk berlatih dalam fantasi. Alam semesta virtual diciptakan oleh Master Asal, kata Luo Feng. Apakah itu berarti Master Asal tahu semua hukum? Apa itu mungkin? Karena alam semesta virtual, dapat membentuk asal-usul alam semesta. Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Master Asal tahu semua hukum gabungan, semua hukum individu dan bahkan operasi hukum alam semesta. Tidak, pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng dan tersenyum. Master Tuan yang jauh juga bingung, seperti kamu ketika dia pergi mengunjungi Master Asal pertama kali. Tuan yang jauh, mengapa kamu tidak menjelaskannya kepada Luo Feng? Master Tuan yang jauh mengangguk dan memandang Luo Feng. Belum tentu, selain itu, alam semesta virtual bukanlah fantasi. Ini berbeda dari fantasi. Dibutuhkan sejumlah besar energi fantasi, untuk memungkinkan makhluk-makhluk besar mempraktikkan hukum, tetapi alam semesta virtual selalu dapat menjadi tempat bagi makhluk-makhluk besar, untuk melatih diri mereka sendiri, bahkan bagi para ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta. Luo Feng mengangguk. Berapa banyak energi yang menurut kamu akan dikonsumsi, untuk memungkinkan begitu banyak makhluk besar, untuk berlatih jika itu hanya fantasi? Sebenarnya, alam semesta virtual hampir tidak mengkonsumsi energi. Apa? Luo Feng bingung.
hampir tidak mengkonsumsi energi, akan membutuhkan banyak energi untuk mempertahankan ruang virtual, dan alam semesta virtual menutupi hampir seluruh alam semesta. Manusia yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke alam semesta virtual setiap hari, tetapi hampir tidak membutuhkan energi. Saudara Luo Feng, kata Master Tuan Zhao sambil tersenyum. Ada ras yang tak terhitung jumlahnya yang berkembang biak dan bertarung, dan bahkan mengkonsumsi kekuatan suci di samudera asal setiap hari. Apakah kamu pikir alam semesta yang asli mengonsumsi energi? Energi dari alam semesta yang asli adalah abadi, kata Luo Feng. Karena energi alam semesta asli tidak pernah dikonsumsi, mengapa mereka dari alam semesta virtual dikonsumsi? Kata Master Tuan Zhao. Luo Feng benar-benar kagum. Bisakah alam semesta virtual menyaingi alam semesta yang asli? Jangan memandang rendah master asalmu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia memandang Luo Feng, dan master kegelapan dan master gunung es tampak terpesona juga. Master kegelapan berkata, tidak ada master tertinggi semesta berani melawan master di samudera semesta. Jika master kami masih di sini, ketiga aliansi tidak akan berani mengancam kamu. Jika mereka melakukannya, master asal akan menyerang tiga aliansi secara langsung, dan mereka hanya bisa memberikan barang berharga, untuk mengurangi itu. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu bagaimana master asal? Bagaimana master asal meninggal? 5 master semesta lainnya tahu persis apa yang akan ditanyakan Luo Feng. Master masih hidup, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan sungguh-sungguh. Iya benar, dia masih hidup, kata master kegelapan. Master tidak akan mati, kata master gunung es. Luo Feng bingung. Lalu bagaimana bisa semua orang mengatakan hanya ada satu master tertinggi semesta dalam umat manusia, dan dia hanya bisa mengunjungi patung. Master asal sangat hebat, dan dia adalah penguasa tertinggi semesta yang paling kuat. Mata master kegelapan berkilau. Tidak ada yang bisa menandingi master asal. Namun, master asal masih mencari jalan untuk menjadi lebih kuat, yang bertentangan dengan hukum operasi alam semesta, karena ia memprovokasi asal-usul alam semesta. Memprovokasi asal-usul alam semesta. Ketika Master Iblis Ilusi pergi untuk membunuhnya, dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Rantai tiba-tiba muncul di langit dan mengikat Master Iblis Ilusi. Rantai itu menghilang hanya setelah Master Iblis Ilusi melemahkan kekuatannya. Hukum operasi semesta tidak diizinkan untuk diprovokasi. Namun, Master asal begitu kuat sehingga dia ingin menentangnya. Dia memprovokasi itu lagi dan lagi. Lalu dia dihukum oleh asal mula alam semesta, kata Master kegelapan dengan yakin. Namun, Master asal sudah berdiri di puncak penguasa tertinggi alam semesta, jadi meskipun asal-usul alam semesta marah dan mencoba untuk menghukumnya, itu masih tidak bisa menghentikannya untuk maju. Luo Feng terkejut. Dia hanya bisa membayangkan bagaimana asal semesta terus menghukum Master asal, sambil terus membuat terobosan. Akhirnya, Master asal bertarung melawan asal-usul alam semesta, kata Master kegelapan dengan kagum di matanya. Dan hasilnya adalah bahwa Master asal ditekan oleh asal semesta selamanya. Ditekan. Luo Feng menahan napas. Wow, seorang penguasa tertinggi alam semesta berani melawan asal-usul alam semesta. Betapa gilanya itu. Namun, dia telah ditekan selamanya. Meskipun dia ditekan selamanya, Master kegelapan berkata dengan suaranya yang tinggi, Master asal masih melakukan teknik virtual semesta, yang mencakup seluruh alam semesta. Hanya penguasa tertinggi alam semesta lainnya dan asal-usul alam semesta, yang dapat sedikit menghalanginya. Luo Feng mengangguk. Kisaran yang dikendalikan oleh leluhur binatang luar angkasa, tidak memungkinkan untuk alam semesta virtual, karena ini adalah kehendak leluhur binatang luar angkasa. Alam semesta virtual juga tidak diizinkan pada bintang asli, karena asal-usul alam semesta. Ini mencakup seluruh alam semesta. Master kegelapan memandang Luo Feng. Pernahkah kamu mendengar teknik yang sekuat itu? Master asal bahkan memiliki budak master semesta, dan dia adalah master semesta dari ras automaton. Master alam semesta itu adalah inti cerdas dari alam semesta virtual, Master kegelapan melanjutkan. Semua orang tahu bahwa dunia maya perlu berurusan dengan banyak program setiap hari, dan ini sangat rumit. Bahkan Master semesta yang kuat, tidak akan bisa menghadapinya. Namun, penguasa semesta dari ras otomat adalah bentuk kehidupan yang cerdas dan dapat dengan mudah mempertahankannya,
setelah menjadi penguasa semesta. Biasanya, penguasa alam semesta itu berurusan dengan segalanya, dan master asal tidak peduli apa yang kita lakukan. Namun, kita harus pergi ke tanah asal dari alam semesta virtual, jika kita ingin bertemu dengan master asal. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ada cara untuk menyelamatkan master asal dari penindasan. Luo Feng baru mendapat informasi penting tentang karakter legendaris ini hari ini, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengagumi master asal saat itu juga. Dalam sudut pandang Luo Feng, ia memiliki pelayan yang adalah penguasa alam semesta, telah membangun alam semesta virtual, berdiri di puncak tertinggi, dan telah berperang dengan asal-usul alam semesta. Akhirnya, ia berakhir dalam penindasan abadi. Setiap peristiwa membangkitkan gelombang kekaguman dan penghormatan terhadap pemimpin kemanusiaan yang demikian. Jika pemimpin seperti itu dapat muncul di alam semesta sekali lagi, itu akan menjadi satu kesempatan besar bagi umat manusia. Apakah ada jalan keluar? Ucap Luo Feng menatap master semesta lainnya. Master kegelapan diam. Pemimpin kota kekacauan primal menghela nafas dan menjawab, tidak. Suara gemuruh Master Long Yan terdengar. Pencipta kapak besar telah memikirkannya juga, tapi dia juga tidak bisa menemukan solusi. Pelayan dari Origin Master, yang merupakan inti intelijen dari alam semesta virtual, juga memberitahu kami bahwa Origin Master tidak dapat menemukan solusi apapun. Luo Feng menghela nafas dan mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah penindasan abadi, oleh asal mula alam semesta. Siapa yang bisa memberikan bantuan? Keenam Master Semesta, termasuk Luo Feng, baru saja kembali ke Pulau Guntur, ketika mereka menerima surat dari pencipta kapak besar, yang mengundang mereka untuk bergabung, dalam pertemuan tingkat tertinggi umat manusia. Ada dua jenis pertemuan tingkat tertinggi, kata pemimpin kota kekacauan primal sambil tersenyum. Seseorang yang besar, adalah pertemuan berskala besar, tingkat tertinggi di mana semua ksatria alam semesta, master semesta, dan makhluk tertinggi alam semesta harus hadir. Pertemuan berskala besar dan tingkat tertinggi seperti itu, biasanya tentang kejadian atau peristiwa besar, yang akan membahayakan manfaat para ksatria alam semesta. Hal-hal penting lainnya yang hanya menyangkut ras, biasanya diskusi internal sudah mencukupi, dan jenis pertemuan tingkat tertinggi lainnya ini, akan dihadiri oleh para penguasa alam semesta dan makhluk tertinggi alam semesta. Ini diselenggarakan oleh pencipta kapak besar. Dengan demikian, ini juga dikenal sebagai pertemuan kapak besar. Petik 1. Pertemuan kapak besar. Luo Feng mengangguk. Pertemuan tingkat tertinggi sebelumnya, yang dihadiri oleh sejumlah besar ksatria alam semesta, hanyalah sebuah sesi pengumuman di mana mereka semua mendengarkan informasi masalah induk semesta. Para pembuat keputusan sebenarnya adalah penguasa alam semesta dan makhluk tertinggi alam semesta. Inilah sebabnya, mengapa pertemuan kapak besar adalah tempat keputusan untuk berbagai masalah lomba dibuat. Batas otoritas kamu telah ditingkatkan, sehingga kamu dapat langsung dipindahkan ke Istana Dewa Kapak Besar, kata pemimpin kota kekacauan primal. Pertemuan kapak besar akan diadakan di Istana Dewa Kapak Besar. Oh, Luo Feng memeriksa lagi dan menyadari, ada beberapa tempat tambahan yang bisa ditempatinya. Ayo pergi, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dalam sekejap, 6 penguasa semesta dari cabang alam semesta virtual menghilang dari Pulau Thunder. Untuk cabang mereka, pemimpin kota kekacauan primal jelas yang memegang kendali. Sementara itu, di tengah kegelapan tak berujung, ada kilatan cahaya bintang yang tidak jelas dari jauh. Sebuah istana dewa sederhana, yang terlihat tergantung di udara. Di ruang kosong di depan istana dewa, yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, ada meja batu panjang. Hanya ada satu kursi batu di posisi kursi tuan rumah, sementara di kedua sisi meja, ada hamparan kursi batu, semua ditempati oleh beberapa tokoh menjulang. Master alam semesta sedang dalam diskusi. Mereka dibagi menjadi beberapa grup, jadi itu adalah khas bagi mereka untuk mengolok-olok satu sama lain. Hahaha, cermin sepi. Sebelumnya, kamu semua tidak mau menyerahkan hak kepemilikan bumi kepada Luo Feng. Pada akhirnya, keputusan akhir masih ada pada kapak besar. Kami telah mengatakan bahwa hari di mana Luo Feng duduk bersama kami, akan menjadi hari di mana kami menyerahkannya hak kepemilikan bumi. Itu belum terlalu lama, kan? Luo Feng sudah mendapatkan tempatnya di samping kita sekarang. Bukankah kamu juga keberatan dengan itu sebelumnya?
Aku tidak memiliki ikatan keluarga yang perlu dikhawatirkan, jadi secara alami, aku akan bersikap netral. Sebenarnya, dari apa yang terjadi sekarang, mungkin kamu semua harus menyetujui permintaan Luo Feng saat itu, dan menerima batu cermin disambiguasi untuk setengah dari hak kepemilikan bumi. Sekarang Luo Feng sejajar dengan kita, sesuai dengan apa yang dikatakan kapak besar, kita harus menyerahkan semua hak kepemilikan kepada Luo Feng, tetapi pada saat yang sama, batu cermin disambiguasi bukan hak bagi kita juga. Tiba-tiba, 6 tokoh muncul hampir bersamaan. Mereka tidak lain adalah 6 makhluk besar dari cabang alam semesta virtual, dengan pemimpin kota kekacauan primal sebagai pemimpin mereka. Pemimpin kota kekacauan primal, kamu di sini. Hampir semua master semesta yang sudah hadir, menyambut pemimpin kota kekacauan primal begitu mereka melihatnya. Lagi pula, di dalam seluruh umat manusia, orang-orang dengan status tertinggi tidak diragukan lagi adalah pencipta kapak besar dan master asal, yang telah selamanya ditekan oleh asal-usul alam semesta. Selain dua ini, pemimpin kota kekacauan primal, yang secara abadi melindungi alam semesta, berada tepat di depan, jadi tentu saja, dia akan sangat dihormati. Kegelapan, kamu di sini juga. Sangat jarang melihat kamu membuat penampilan. Aku tidak berharap Master Kegelapan muncul. Ada begitu banyak pertemuan sebelum ini, tetapi tidak pernah sekalipun dia muncul. Master Alam Semesta berbicara tanpa henti, sementara kelompok 6 dengan pemimpin mereka, pemimpin kota kekacauan primal, mengambil tempat duduk mereka. 6 Master Semesta dari cabang alam semesta virtual duduk bersama dalam barisan lurus dan horizontal, dengan pemimpin kota kekacauan primal terdekat dengan kursi tuan rumah, diikuti oleh Master Long Yan, Master Kegelapan, Master Gunung Es, Master Yu Hou, dan terakhir, pemimpin kumpulan Bima Sakti, Luo Feng. Luo Feng duduk dan mengamati penguasa alam semesta lainnya, saat dia dengan rendah hati menjawab percakapan mereka. Keberuntungan, aku beruntung dapat mencapai prestasi seperti itu, karena aku memiliki kesempatan untuk berkultivasi dalam damai, untuk waktu yang lama di tempat-tempat seperti ruang dan waktu. Hanya karena aku menemukan kebetulan untuk berhasil menciptakan teknik itu. Haha, 3 aliansi utama adalah setelah hidup aku harus kejam untuk menyelamatkan diri. Ketika dia berbicara, dia mengamati dengan cermat. Lagi pula, semua yang hadir sudah menjadi makhluk manusia tingkat atas. Sebelumnya, dia hanya berhasil mencari informasi, tetapi dia belum pernah bertemu secara langsung sebelumnya. Cabang Aula Kapak Besar memiliki pencipta kapak besar, sebagai pemimpinnya. Biasanya, Master Emas Kosong akan menjadi orang yang mengelola perguruan, yang sebelumnya adalah master pengganti untuk kakak lelakiku, Hong, dan pencipta tablet reruntuhan langit. Luo Feng melihat ke atas dan melihat bahwa Master Emas Kosong adalah sosok yang menjulang, dengan rambut emas panjang yang mempesona. Dia mengenakan senyum di wajahnya, dan memiliki alis yang begitu panjang, sehingga mereka menggantung sampai ke dadanya. Dalam hal bagaimana dia membawa dirinya sendiri, dia tidak kalah karismatik dari pemimpin kota kekacauan primal. Aliansi Tentara Bayaran Semesta telah meninggalkan Master Cermin Sepi, sebagai pemimpinnya. Luo Feng menyadari ketika dia mengamati dengan cermat. Master Cermin yang sepi tampak mengerikan, dan tubuhnya ditutupi dengan sisik yang rumit. Ada 3 tanduk tajam di kepalanya, jadi pada pandangan pertama, dia tampak seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Aura yang dipancarkannya sama-sama mendominasi. Master Cermin yang sepi juga mengamati Luo Feng dengan cermat. Dari semua penguasa semesta yang hadir yang mengamati Luo Feng, berapa kali dia memandang Luo Feng di peringkat 3 besar. Bank pertama semesta memiliki Master Kingdong, sebagai pemimpinnya. Master Kingdong mengenakan baju besi hijau dengan jubah hijau, dan di jubahnya ada ukiran rahasia yang rumit, yang membentuk diagram binatang yang indah. Namun binatang itu tidak termasuk spesies dari 8 dewa binatang. Bank Semesta Sungai Bintang, memiliki Master Peng Gong sebagai pemimpinnya. Luo Feng menatap Peng Gong Master. Dari 3 Master Semesta yang menatap Luo Feng, Peng Gong Master menempati urutan teratas. Dia sedikit kekar, botak, dan memiliki janggut besar yang terkulai. Dari aura yang dia pancarkan, dia sejauh ini adalah Master Semesta terlemah yang ada. Dan cabang Bank Semesta Sungai Bintang yang dipimpinnya, hanya memiliki total 2 Master Semesta, yang merupakan yang terkecil dari semuanya.
Namun, menurut informasi yang telah dibaca Luo Feng, kekuatan Master Peng Gong menduduki peringkat teratas dalam kemanusiaan. Bahkan Master Emas Kosong bukan tandingannya. Dia, pada kenyataannya, sebanding dengan pemimpin kota kekacauan primal. Kemanusiaan memang kuat. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ada lebih banyak penguasa semesta di tingkat puncak, bahkan ada beberapa yang berada di tingkat teratas. Ini dianggap sangat tinggi di alam semesta. Ini didasarkan pada semua pemahaman yang Luo Feng dapatkan sejauh ini. Kekuatan penguasa alam semesta dapat dikategorikan sebagai dasar, biasa, puncak, dan tingkat atas. Kategori dasar merujuk pada mereka yang baru saja menjadi penguasa semesta dengan tingkat gen kehidupan 100 kali, yang belum menciptakan teknik pamungkas dari penguasa semesta. Kategori biasa merujuk pada mereka yang menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan tingkat gen kehidupan mereka, untuk mencapai tahap di mana sementara itu sulit untuk mencapai peningkatan lebih lanjut, misalnya, untuk menuju ke 1000 kali tingkat gen kehidupan. Selain itu, mereka telah menciptakan teknik pamungkas mereka dari Master Semesta, dan telah memperoleh harta karun sejati yang cukup luar biasa. Kategori puncak terdiri dari penguasa semesta yang mungkin memiliki harta sejati yang sangat kuat, atau menciptakan teknik yang sangat kuat, atau memiliki tingkat gen kehidupan yang mungkin mencapai sekitar 10.000 kali. Memuaskan salah satu di atas, lalu memenuhi persyaratan dari dua lainnya, hanya masalah waktu. Ini adalah titik di mana seorang Master Semesta hampir dianggap berada di tingkat puncak. Kategori tingkat puncak disebut Master Semesta seperti Master Bintang Sungai, Pemimpin Kota Kekacauan Primal, dan Master Kegelapan. Dalam hal tingkat gen kehidupan, harta dan teknik sejati, para master ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itu adalah satu-satunya cara untuk dianggap tingkat puncak. 5 cabang kemanusiaan. Dari cara aku melihatnya, cabang alam semesta virtual adalah tautan terkuat. Terutama 3 murid Master Asal, Master Kegelapan, dan Master Gunung Es. Mereka semua adalah tentang tingkat teratas. Luo Feng menghela nafas dalam hati, saat dia berpikir tentang betapa benar-benar kuatnya para murid di bawah asuhan Master Asal. 4 cabang lainnya tampak lemah, jika dibandingkan dengan kualitas. Bahkan pencipta kapak besar, pernah menerima bimbingan dari Master Asal. Ketika Luo Feng duduk sambil merenungkan kekuatan tingkat kemanusiaan terbesar, dan mendesah bagaimana dia adalah yang terakhir dalam barisan, pencipta kapak besar akhirnya muncul. Dengan kepala rambut acak-acakan, raksasa yang tampak liar muncul di kursi tuan rumah. Pada saat itu juga, para penguasa alam semesta menjadi tenang, ketika semua ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat. Hanya Luo Feng, meskipun juga tampak hormat, tidak bisa menyembunyikan sedikit kejutan yang dia rasakan. Raksasa yang tampak liar itu memandang ke arah Luo Feng, tersenyum, dan mengangguk. "Luo Feng," katanya, "ini pertama kalinya kamu dan aku bertemu." "Iya benar, pencipta kapak besar," jawab Luo Feng dengan hormat sambil melihat pencipta kapak besar. "Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.